Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan lagi kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasca perang Uhud, kalau bisa kita buat satu kesimpulan, pasca perang Uhud itu terjadi pengkhianatan. Pertama, dikhianatinya 10 orang sahabat Nabi dan dibunuh. Kemudian setelah itu dijual, kemudian lalu dibunuh oleh orang Mekah, ya, lebih tepatnya begitu. Ada yang mereka bunuh sendiri karena nggak mau menyerah, ada yang melawan, kemudian akhirnya dibunuh, ada yang ditawan, kemudian setelah itu dijual ke orang Mekah untuk dibunuh. Dan saya itu peristiwa itu yang pertama ada hari Roji, peristiwa hari Roji. Ada peristiwa Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah, ketika 70 orang sahabat spesial Rasulullah SAW yang dikenal mereka adalah pemuda yang ahli Quran. Gelarnya aja Qurra, terbunuh juga. Satu yang berhasil lolos di tengah jalan bunuh orang lain, ternyata itu salah orang yang dibunuh sama satu orang yang lolos ini. Dan setelah itu terjadilah peristiwa Bani Nadir. Setelah peristiwa Bani Nadir, maka setelah itu kemarin tempat kita ada selingan, yaitu kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau Ummu Salamah dan juga dengan Zainab. Itu untuk selingan biar pembahasannya bukan pembahasan perang terus. Setelah itu, sekarang kita lanjut kepada peperangan Ghazwatu Dzatir Riqa. Jadi perang Riqa itu artinya tambalan. Perang yang ada kenangan tambalan di situ. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa kok dinamakan Ghazwatu Dzatir Riqa. Sebagaimana yang di kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Ahmad Zini Dahlan disebutkan karena ketika itu bendera kaum muslimin itu ada yang ditambal. Sehingga kenangan tambalan bendera itu menjadikan nama peperangannya dikenali dengan Perang Dzatir Riqa. Gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan ada pohon di tempat ini yang namanya Dzatur Riqa. Ada juga yang mengatakan karena daerah itu tuh ada bagian kelihatan gelap, ada yang hitam, ada yang putih dan sebagainya. Sampai kelihatan orangnya seperti kalau dilihat kayak tambal-tambalan begitu loh. Intinya pokoknya ada hubungan-hubungan dengan tambal menambal, intinya begitu. Sampai akhirnya namanya Ghazwatu Dzatir Riqa. Kalau Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, beliau menuliskan di kitab fikih sirahnya, yaitu Ghazwatu Dzatir Riqa ini terjadi kurang lebih 1,5 bulan setelah pengusiran Yahudi Bani Nadir. Menurut sebagian mayoritas pendapat ahli sejarah. Walaupun Imam Bukhari dan sebagian lainnya mengatakan perang Bani Nadir, perang Dzatir Riqa, perang yang ada kaitan dengan tambal menambal tadi ini terjadi setelah perang Khaybar. Walhasil masing-masing punya dalil sendiri begitu. Sekarang kita akan kaji apa sebabnya peperangan ini. Sebab peperangan ini itu karena orang-orang Arab Badui yang ada di wilayah Najd itu sudah menunjukkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Sampai-sampai puncaknya adalah 70 orang Qurra yang dibunuh mati dan dikhianati oleh mereka. Pada ketika itu, 70 orang Qurra ini berada dalam jaminan aman. Gitu. Di sisi yang lain, Nabi SAW juga mendengarkan ada namanya Bani Muharib dan Bani Tha'labah. Bani Muharib dan Bani Tha'labah itu keduanya mulai menyusun kekuatan untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Yahudi yang datang itu memang jumlahnya banyak sehingga mereka tinggal itu kayak terpisah-pisah begitu loh.
Beda kayak misalkan orang Bani Nadir, kan berkelompok di situ aja. Ini enggak terpisah-pisah begitu, sehingga mau membasmi mereka itu tentunya bukan satu hal yang mudah karena terpencar. Gitu. Akhirnya berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju daerah Najd tersebut. Gitu. Nah, sampainya di sana, di perjalanan itu, Abu Musa al-Ash'ari itu mengisahkan. Ini karena Abu Musa al-Ash'ari itu dikatakan masuk Islamnya itu agak akhir. Jadi nggak mungkin ini perang Dzatir Riqa ini terjadi ketika setelah Bani Nadir atau sebelum perang Khandaq. Nggak mungkin, itu pasti setelah perang Khaybar. Alasannya begitu. Musa al-Ash'ari itu beliau mengatakan kami ini 6 orang itu gantian 1 unta. Akhirnya sampai kakinya itu bahkan sampai luka, bahkan sampai kukunya itu terlepas. Biasanya itu kami menambal kaki kami dengan potongan-potongan kain. Nah, akhirnya ada yang mengatakan karena peristiwa itu, karena kan ditambal gini. Namanya Ghazwatu Dzatir Riqa. Gitu. Nah, setelah itu Abu Musa al-Ash'ari setelah cerita begitu merasa, waduh, nyesal. Kenapa kok saya ceritakan? Hebat. Nah, nyesalnya kok cerita tuh karena apa sih sebetulnya? Nyesalnya kenapa kok cerita? Itu dikarenakan itu kan namanya amal. Amal soleh itu harusnya ditutupi, bukan dibanggakan. Bayangkan, sahabat Nabi SAW, beliau karena menceritakan amal soleh, dan ini kan kisah ini, nambal itu dianggap satu amal soleh. Karena menyebarkannya, beliau nyesel. Kenapa? Karena kepingin amalnya itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berapa banyak amal kita yang sengaja kita sebarkan? Beramal, setelah itu selfie, saya tuh nunggu. Yang like berapa, yang komen berapa. Gitu. Itu yang terjadi ketika perang Dzatir Riqa. Nah, sesampainya ada di sana, ternyata orang-orang itu tiba-tiba ketakutan yang luar biasa. Nah, memang Nabi SAW itu beliau pernah bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini diberi pertolongan dengan rasa gentar, rasa takut di hati musuh-musuh jarak 1 bulan sebelum perang. Ketakutan semua ketika itu. Sampai ke sana, hilang semua, nggak ada. Mereka tuh nyebar pergi ke gunung-gunung itu sampai didatangi tempatnya nggak ada. Cuma ada perempuan-perempuan itu aja. Lainnya mereka semuanya menghilang. Tapi Nabi SAW itu tetap di situ Rasulullah SAW. Terus itu ditunggu. Nah, tempat Nabi SAW tinggal di sana itu namanya daerah Nakhl. Daerah Nakhl ketika itu. Nah, ketika itu orang-orang itu kan ketakutan sehingga sembunyi. Namun mereka itu sebenarnya masih mengawasi dan Nabi SAW tahu itu. Akhirnya ketika saya pernah mendengarkan riwayat yang ada itu di kitab Nasha'ih Ad-Diniyah, Habibullah Haddad itu menyampaikan satu hadis tentang sholatul khauf, dan itu memang peristiwa ketika Ghazwatul Dzatir Riqa. Jadi ketika Nabi SAW itu para sahabat itu sholat zuhur, maka mereka ketika itu orang-orang yang ada di sana bingung, ini ngapain? Oh, sholat. Akhirnya mereka satu ngomong, nah setelah ini ada satu sholat yang lebih mereka cintai, bahkan melebihi anak dan istri mereka sendiri. Melebihi harta-harta mereka semuanya. Bayangkan coba. Sampai-sampai karena pentingnya sholat ini, orang kafir sekalipun tahu nilai sholat ini. Mengerti nilai sholat ini. Karena pentingnya sholat ini. Sholat apa itu? Sholat zuhur, sholat apa? Asar. Sholat asar itu punya nilai tersendiri. Dikatakan yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, as-sholatul wusta, itu adalah sholat asar. Jadi nanti kalau mereka pas sholat asar, kalau kita serang, gempur, serbu, kita menang. Itu. Datanglah malaikat Jibril memberitahu itu.
Setelah itu ada syariat sholatul khauf. Sholat dalam keadaan mencekam, perang. Nah, ada syariatnya itu. Sehingga Nabi SAW itu sholat menghadap ke kiblat. Yang lainnya jaga-jaga. Terus sholat 1 rakaat, terus Rasulullah berhenti, yang lainnya tetap melanjutkan sholatnya. Pisah dari imam. Pada saat itu Rasulullah SAW kemudian yang sholat ini yang sudah selesai pada imam itu menggantikan menjaga, nanti yang berjaga akhirnya ikut sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Makanya tidak ada ceritanya sholat itu boleh ditinggalkan, nggak ada. Kalau dijamak ada, digabungkan kan nggak ditinggal, ya kan? Tapi kalau sholat itu ditinggal nggak ada. Nggak ada sholat itu ditinggalkan. Selama orang itu masih punya akal, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat. Nggak boleh. Lain halnya, apabila orang itu nggak berakal, koma, ya udah, gimana lagi? Kan nggak bisa sholat juga, nggak ada kesadaran kok. Selama masih ada kesadaran, tidak bisa meninggalkan sholat. Musafir wajib sholat. Misalkan nggak ada air, tayamum. Nggak ada debu, sholat untuk hormatul waqt, menghormati waktu. Nggak ada satu ditinggalkan. Sakit tetap sholat. Jadi tidak ada satupun keadaan di mana orang itu boleh untuk meninggalkan sholat. Bahkan ada orang ditawan, misalkan disekap, diikat semuanya. Boleh meninggalkan sholat nggak? Enggak, sholatnya pakai isyarat. Isyarat mata. Gitu. Jadi selama orang itu masih punya akal, masih punya kesadaran, maka tidak boleh dia itu meninggalkan sholat. Nah, jadi ketika ghazwatu dzatir riqa ini, maka disitulah pertama kali adanya sholatul khauf. Gitu. Kemudian setelah itu juga dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika datang waktu itu waktu qailulah. Waktu itu waktu seperti sekarang ini, tidur siang sebentar. Tidur siang kayak sekarang ini, kayak waktu saat ini. Gini. Ada qailulah begitu. Itu Rasulullah tidur. Datang Arabi Badui. Badui ini saya langsung sampaikan kisahnya aja ya. Yang disampaikan di sini, ketika sahabat tidur, Nabi bangun terus Nabi baru cerita. Tapi ini kisahnya. Jadi Nabi SAW tidur, Baduinya datang ngambil pedangin Nabi. Ditodongkan ke Rasulullah. Ditodongkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kemudian setelah itu dia tanya sama Nabi, takut nggak sama saya? Jawab, enggak. Siapa yang bisa melindungi kamu dari aku sekarang? Allah. Karena Allah, ketakutan, gemeter, pedangnya jatuh. Dia bilang sama Rasulullah SAW, siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Kamu jadi orang yang baik ya, jangan balas dendam. Nah, ngasih nasihat sih orang yang tadi zalim ini. Akhirnya setelah itu, Nabi, ya udah, kamu masuk Islam. Enggak mau dia, enggak. Saya enggak mau memerangi kamu ataupun bergabung di kelompok yang memerangi kamu. Itu dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kisah yang ada di kitab fikih sirah ini, dari riwayat sahabat Jabir, jadi Rasulullah SAW itu kan tidur, sahabat juga tidur, bangun-bangun. Saya tuh kita mendatangi, Nabi manggil kita, ini Baduinya sudah duduk gitu. Di depannya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah. Diriwayatkan pula oleh Ibn Ishaq, Imam Ahmad, kami ini pernah ketika keluar bersama dengan Rasulullah SAW ketika perang Dzatir Riqa. Ada perawan musyrik yang akhirnya terbunuh karena mungkin berusaha menyerang dan lain sebagainya, akhirnya terbunuh. Nah, ketika Nabi SAW itu pergi, suaminya datang dan dia sumpah, saya harus menumpahkan darah di kalangan sahabat Muhammad untuk balas dendam. Dia cari, katanya itu,
jejaknya Nabi SAW. Sampailah Nabi SAW di satu tempat, Nabi mengatakan, siapa yang akan jaga aku malam ini? Maka kita itu dipilihlah satu orang Muhajirin dan satu lagi dari Ansor. Dari Muhajirin Ammar bin Yasir. Dari Ansor Abbad bin Bishr. Itu yang jaga Nabi Muhammad SAW. Itu kami ya Rasulullah. Itu ketika mereka duduk di ada tempat gitu, duduk di mulutnya di bagian depannya gitu. Coba jaga. Itu mereka rembukan. Yang Ansor, yang Abbad ngomong sama Ammar. Siapa yang jaga nih malam ini? Yang awal malam siapa, yang akhir malam siapa? Kata Ammar, kamu yang awal. Ya, Abbad, saya yang akhir. Akhirnya Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr sholat. Nah, orang tadi yang mau balas dendam atas kematian istrinya tadi, lihat, oh ini. Diambilkan panah, dipanah. Blus, kena. Dicabut sama Abbad bin Bishr. Sholat lagi. Kata Abbad bin Bishr, ketika itu sakit apa enggak? Ya tetap sakit. Panah lagi yang kedua. Blus. Kena. Cabut lagi. Sampai ketiga, cabut lagi pas sudah mendekati selesai sholat, baru bangunin sahabat Muhajirin. Muhajirin duduk. Bangun dari tidur, duduk. Lihat kaget. Loh, kok berdarah-darah? Kenapa kamu enggak bangunnya aku dari pertama? Kata Abbad bin Bishr, saya itu ketika sholat lagi baca satu surat. Jadi saya tidak kepengen motong bacaan surat itu dengan membangunkan kamu. Saking menikmati suratnya dan menikmati bacaan ayat suci Al-Quran. Itu. Jadi kata Abbad bin Bishr, kalau bukan karena Rasulullah SAW itu nyuruh saya jaga, saya misalkan depannya sampai mati pun tidak apa-apa. Tapi karena ini Nabi nyuruh saya jaga, saya berarti tetap harus sih hidup dan kamu mau tidak mau harus saya bangunkan. Gitu. Kata sahabat Abbad bin Bishr. Nah, ulama akhirnya terus mengkaji lagi dalam kisah yang sudah ada di hadapan saya di kitab surah yang Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Surat apa sih yang dibaca? Kok sampai Abbad bin Bishr dipanah itu nggak mau menghentikan baca surat? Yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Dibaca oleh Abbad bin Bishr. Sehingga akhirnya tidak mau untuk melepas salatnya gitu. Nah, saat itu juga terjadi peristiwa di dalam perang Dzatur Riqa, yaitu perang yang menceritakan Dzatur Riqa itu bendera yang ditambal atau namanya pokoknya ada hubungan dengan tambal menambal lah intinya. Yaitu kisah antara Nabi SAW dengan sahabat Jabir. Jadi Nabi SAW itu ketika pulang dari perang Dzatur Riqa, itu Jabir itu naik unta yang lemah. Maka aku jalan paling belakang. Rombongan saya jalan dulu, saya jalan paling belakang. Kenapa? Karena untanya paling lemah, paling pelan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW akhirnya Nabi SAW itu perhatian ya. Ini Jabir ini jauh di belakang loh. Dicari sampai akhirnya ditemukan sama Nabi Muhammad SAW. Ya Jabir, ada apa? Ya Rasulullah, unta saya ini lambat. Ya udah. Nabi SAW pinjam tongkatnya. Tongkatnya itu pegangan Nabi SAW. Nih, naik unta kamu lagi. Turun dari untanya, kasih ke tongkat Nabi, naik unta kamu lagi. Didoakan sama Rasulullah SAW ini pastinya. Naik langsung unta jalannya cepat. Langsung ini unta jalannya cepat, ngebut jalannya. Ketika sudah dipegang tongkatnya Jabir kan terus megang tongkat yang bekas dipegang sama Nabi itu ya. Itu akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Jabir, untanya jual ke aku ya. Jadi Rasulullah, Jabir ini miskin banget, tidak punya apa-apa. Saya hadiahkan buat engkau ya Rasulullah. Nabi juga tidak mau haji mumpung. Wah gratis, tidak mau gitu. Tidak kayak orang-orang zaman sekarang ya. Tapi tidak, jual aja.
Jabir, ya udah terserah engkau ya Rasulullah, harganya berapa? 1 dirham. Ya jangan ya Rasul. Terlalu murah itu. 2 dirham sampai akhirnya sampai 1 uqiyah. Jumlah yang lumayan ya. Itu kata Jabir, Rasulullah engkau ridho segitu? Ya ridho. Ya udah, ini buat engkau. Ya udah saya terima. Tapi tetap dibagi sama Jabir untanya, karena Jabir gak ada unta lagi lainnya. Tapi nanya sama Jabir. Jabir, sudah nikah? Insya Allah ya Rasulullah. Janda atau perawan nanti? Janda ya Rasul. Loh, kenapa enggak perawan? Perawan kan tula ibuha wa tula ibuka. Kamu kan bisa bermain-main dengan dia. Bisa saling bermain dengan dia. Maksudnya mesti lebih asik gitu loh. Daripada janda. Ketika itu kata Jabir, Rasulullah, ayah saya kan wafat ketika perang Uhud. Punya 7 anak perempuan. Saya cari satu perempuan yang bisa dua-dua, bisa jadi istri, bisa jadi ngerawat adik-adik saya juga. Kalau perawan juga, kan akhirnya saya ngomong akhirnya. Akhirnya saya cari yang janda. Itu kata Nabi, betul kok ya Jabir. Nanti kalau kamu sampai rumah, nanti sampai daerah Syiror nama tempat, yaitu makan-makan. Ketika itu Nabi SAW akan ngasih kabar ke orang Madinah kalau Nabi itu sudah ada dekat. Nah itu Nabi goda Jabir, nanti istrimu dengar kau disiapkan bantal-bantal ini nanti buat kau istirahat nanti. Kata Jabir, Rasulullah, saya tidak punya bantal di rumah. Nanti bakal ada insya Allah bantalnya. Kata Nabi begitu. Ketika sampai di daerah Syiror, saya tuh makan. Setelah makan, itu baru berangkat ke kota Madinah. Jadi datangnya tuh tidak kayak mendadak gitu loh, sudah tahu. Jadi yang di rumah tuh bisanya nyambut dulu. Kata Jabir, setelah saya sampai kota Madinah, besoknya saya bawa unta saya. Itu saya taruh di depan pintunya Rasulullah SAW. Aku duduk di masjid nunggu. Itu Rasulullah keluar. Lihat loh, kok ada unta ini? Tapi yang bawa unta? Rasulullah, itu unta punya Jabir. Mana Jabirnya? Jabirnya dipanggil. Rasulullah, yabna akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, ambilin untanya hadiah buat kamu. Tapi manggil Bilal, saya tuh kasih uang 1 uqiyah, diserahkan kepada Jabir. Bukan cuma 1 uqiyah plus ditambahi lagi. Jabir, unta itu selalu tumbuh dewasa, jadi bersamaku sampai tanggalan besar, sampai kelihatan unta itu dari yang gedenya, itu bisa kelihatan dari rumah-rumah kita. Saking mencoloknya besarnya, karena unta itu pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya unta itu menjadi miliknya sahabat Jabir. Itulah perang Dzatur Riqa. Jadi akhirnya tetap dinamakan Ghazwah karena Nabi ikut. Sekalipun tidak ada peperangan di situ, tetap namanya itu adalah Ghazwah. Ghazwah itu Dzatur Riqa. Nah, mungkin insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan mengkaji pelajaran-pelajaran apa yang terjadi di dalam peperangan Dzatur Riqa. Nah, biar kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nanti akan kita baca dari kitabnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang sudah saya pegang ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.